Langkah pertama adalah mempersiapkan lingkungan perkembangbiakan jangkrik baik yang berisi remah-remah kelapa yang lembab merupakan lingkungan yang ideal bagi jangkrik untuk bertelur. Jangkrik jantan dan betina dipelihara bersama-sama sehingga akan banyak bertelur pada musim kawin. Ini adalah telur jangkrik dan akan menetas dalam waktu 7-10 hari. Telur yang belum menetas juga bisa dijual ke peternakan lain. Hal ini juga membuat proses beternak jangkrik menjadi lebih mudah dan menguntungkan. Telur jangkrik akan disimpan di tempat yang sejuk dan gelap. Setelah telur menetas, bayi jangkrik terlihat sekecil semut. Langkah selanjutnya adalah memindahkannya ke tempat peternakan. Sapu lembut digunakan untuk menghindari pembunuhan jangkrik. Bayi jangkrik akan dibesarkan di bak seperti ini. Ukuran baki peternakan mungkin berbeda-beda, tergantung pada skala operasinya. Biasanya, bentuk persegi panjang atau lingkaran digunakan. Sebelum dilepas liarkan, tempat bayi jangkrik harus disterilkan secara menyeluruh dengan api. Rumah jangkrik dibuat dengan baki telur, mereka juga dikeringkan untuk disterilkan sepenuhnya. Waktu dan suhu pengeringan diatur sesuai standar. Baki ini populer karena mampu menahan panas dan kelembapan dengan baik. Selain itu, harganya murah dan dapat didaur ulang atau digunakan sebagai pupuk bersama dengan semua limbah dan sisa makanan setelah musim panen. Bukaan tangki ditempel untuk mencegah jangkrik keluar. Bagian penting berikutnya adalah makanan jangkrik. Dalam beternak jangkrik ada 3 tahap yang berlangsung sekitar 45 hari mulai dari menetas hingga dewasa. Pada akhir tahap ini, ketika jangkrik berumur sekitar 45 hari jangkrik dapat dipanen lebih awal. Saat ini, jangkrik tersebut belum sepenuhnya matang dan sebagian besar dipanen untuk digunakan sebagai pakan unggas atau ternak atau dikirim ke pabrik pengolahan makanan. Di pabrik pengolahan, jangkrik dikukus, dikeringkan, dan digiling menjadi bubuk. Mari kita kembali ke jangkrik yang dipelihara lebih lama. Pada tahap ini, mereka sudah membesar, berubah menjadi hitam, dan mengembangkan sayap. Seiring pertumbuhannya, pola makannya mulai mencakup biji-bijian dan minum lebih banyak air. Selain makanan mentah, jangkrik juga diberi makan daun-daunan. Memberi makan jangkrik dengan daun atau rumput tidak hanya memberi mereka vitamin yang diperlukan tetapi juga membantu mengurangi biaya pemberian pakan. Dedaunan merupakan makanan utama jangkrik di alam liar serta kelembaban dan suhu ruangan tetap terjaga dengan baik.
Pada saat ini Anda perlu berlindung untuk mencegah jangkrik berterbangan. Ketika jangkrik berumur sekitar 50-55 hari, jangkrik sudah cukup dewasa untuk dipanen. Jangkrik dewasa digunakan untuk membuat makanan khas setempat di restoran. Jangkrik sangat bergizi, mengandung protein 2 kali lebih banyak dari daging sapi, zat besi 4 kali lebih banyak dari brokoli, dan lebih banyak vitamin B12 dibandingkan salmon. Salah satu hidangan paling populer di China adalah jangkrik goreng. Selain itu produk dari jangkrik antara lain, pemanfaatan sebagai sumber protein bagi hewan khususnya kucing dan burung. Sebagai produk industri pangan, misalnya dari bubuk jangkrik dapat dihasilkan banyak produk bergizi. Jadi kita baru saja mempelajari proses pembiakan dan pemanenan di peternakan jangkrik di China. Apakah Anda juga suka memakan jangkrik? Bagaimana rasanya? Tolong beritahu kami rasa dari daging jangkrik pada kolom komentar. Untuk membangun peternakan burung unta berkualitas tinggi, memilih ras burung unta sangatlah penting. Penerapan teknik pembiakan modern akan membantu peternak mengoptimalkan proses pembiakan burung unta. Burung unta adalah hewan yang aktif sehingga kandangnya harus luas dan memiliki pasir yang cukup agar burung dapat mandi debu sehingga membantu membasmi parasit yang menempel di bulu maupun kulit burung unta. Selain itu, penting untuk menanam pohon di sekitar peternakan untuk memberikan keteduhan, melindungi burung unta dari sinar matahari langsung, dan membangun pagar setinggi minimal 5 kaki untuk keselamatan. Burung unta adalah hewan omnivora, makanan mereka sangat beragam termasuk rumput, biji-bijian, sayur-sayuran, dan serangga. Setiap hari, seekor burung unta dewasa biasanya mengonsumsi sekitar 5 hingga 7 pon makanan, termasuk rumput dan sayuran sebanyak 50-60%, biji-bijian sebanyak 20-30%, buah-buahan dan sayur-sayuran sebanyak 10-20% dan terkadang protein hewani. Untuk menjamin kesehatan, makanan harus dibagi menjadi 2-3 porsi kecil sehari, dan selalu menyediakan air bersih yang cukup sekitar 1-2 galon per hari. Suplemen mineral dan vitamin juga diperlukan agar burung unta dapat tumbuh dengan baik. Selain pola makan, menjaga kebersihan kandang dan pemeriksaan kesehatan rutin juga penting untuk memastikan burung unta tetap sehat dan berkembang dengan baik. Waktu bertelur burung unta biasanya berlangsung pada bulan Agustus hingga November. Setiap kali bertelur, seekor burung unta akan bertelur antara 15 hingga 50 butir. Namun, untuk meningkatkan produktivitas dan perawatan burung unta peternakan telah menerapkan sistem inkubasi yang efektif untuk menetaskan burung unta yang sama sehatnya sehingga memberikan harapan bagi generasi baru burung unta yang menjanjikan. Mirip inkubasi telur unggas lainnya, proses inkubasi burung unta memerlukan pengaturan suhu dan kelembapan yang ketat. Telur-telur tersebut ditempatkan dalam inkubator dengan suhu sekitar 36-37,5 derajat Celcius dan kelembapan 40-50%. Membalikkan telur secara teratur membantu mendistribusikan suhu dan kelembapan dalam telur, biasanya 1-2 kali sehari. Prosesnya berlangsung antara 35 hingga 45 hari, dan proses ini memerlukan perawatan yang cermat dan kontrol yang ketat untuk memastikan kelangsungan hidup burung unta muda setelah lahir. Merawat burung unta muda memerlukan kesabaran dan kerja keras, terutama pada tahap awal. Agar tumbuh sehat, perlu disediakan lingkungan bersuhu 30 hingga 35 derajat Celcius, ruangan bersih, dan ruangan yang luas agar nyaman beraktivitas.
Nutrisi penting dalam makanan kaya protein seperti tepung telur, tepung ikan, dan dedak gandum yang diproses secara bersih untuk menghindari masalah kesehatan. Setelah mencampurkan makanan, Anda dapat memberikannya langsung pada burung unta atau mencetaknya membentuk pelet dari biji-bijian untuk membantu burung unta makan lebih baik dan tumbuh dengan cepat. Burung unta muda harus diberi makan 4 hingga 6 kali sehari dengan jumlah makanan yang tepat untuk setiap tahap umur. Pencegahan penyakit dan vaksinasi rutin juga diperlukan untuk meminimalkan penyakit seperti diare, pneumonia, dan penyakit menular. Telur burung unta kaya akan nutrisi dan protein yang mendukung pertumbuhan otot dan meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Lemak tak jenuh, vitamin A, vitamin E, dan selenium, tidak hanya membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker, bahan-bahan ini juga memiliki efek menutrisi dan mempercantik kulit, rambut, dan kuku, serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan manusia dan kecantikan secara keseluruhan. Selain isi telurnya yang memiliki banyak manfaat, kulit telur bisa menjadi karya seni menakjubkan. Di sini, para perajin China dengan tangan terampil dan kreativitas luar biasa menyulap telur burung unta raksasa menjadi karya seni yang unik dan menakjubkan. Di permukaan cangkang telur burung unta, melihat karya ini, Anda pasti akan merasakan kecanggihan dan realisme nyata yang menarik perhatian dari seluruh dunia. Hidangan daging burung unta tidak hanya memanjakan lidah, namun juga memberikan banyak manfaat nutrisi penting. Daging burung unta memiliki cita rasa yang unik dan nilai gizi yang tinggi, merupakan sumber protein penting, serta rendah lemak dibandingkan daging sapi dan daging lainnya. Secara khusus, daging burung unta dikenal rendah kolesterol dan kaya akan asam lemak tak jenuh, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Berkat sifat dagingnya yang empuk dan beraroma, daging burung unta dapat digunakan dalam berbagai hidangan dari berbagai budaya di seluruh dunia. Proses menguliti dengan pemisahan bulu burung unta dan pembuatan bentuk-bentuk kecil untuk menjamin keawetan seluruh kulitnya. Para ahli membuat sketsa yang telah dipotong sebelumnya untuk memastikan tidak ada kerusakan pada kulit. Mereka kemudian memeriksa kembali dari depan ke belakang untuk memastikan tidak ada sobekan. Jika mereka menemukan kesalahan, mereka menggunakan lapisan kulit lain untuk memastikan kualitas produk akhir. Kulit burung unta dikenal karena ketahanan alaminya terhadap air sehingga produk kulit burung unta mampu bertahan secara efektif terhadap waktu dan kondisi yang keras. Dengan keindahan alaminya, kulit burung unta telah menjadi pilihan yang populer dan berharga di industri fashion dan desain interior. Penggunaan kulit burung unta untuk menciptakan produk unik menghadirkan elemen keanggunan dan kecanggihan pada desain apapun. Dengan menjelajahi pabrik-pabrik ini, Anda akan mempelajari prosesnya mulai dari memilih bulu terbaik hingga memproses dan membuat produk bulu burung unta yang unik seperti tip, gaun, topi, dan perhiasan. Peternakan burung unta di China menjadi bisnis paling menjanjikan dan potensial, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi namun juga berkontribusi terhadap diversifikasi pertanian dan perlindungan lingkungan. Burung unta tidak hanya merupakan sumber nutrisi yang penting namun juga membawa nilai budaya yang mendalam, memperkaya citra dan keragaman pertanian China. Nah, bagaimana menurut kalian tentang peternakan burung unta di Cina? Oh iya, tolong beritahu saya bagaimana rasa daging dan telur burung unta, bagi yang sudah pernah mencicipinya. Ulat Hongkong atau mealworm dibudidayakan secara profesional dalam nampan atau wadah plastik di atas substrat. Substrat ini biasanya sekaligus berfungsi sebagai sumber makanan larva. Oleh karena itu, dedak gandum sering digunakan.
Ulat makan dari kulit gandum hingga dewasa dan mulai menjadi kepompong. Saat kepompong menetas, kumbang dewasa akan bertelur di substrat yang sama. Peternakan larva kumbang atau mealworm sering disebut ternak mini, karena kebutuhan ruangnya yang kecil dan kemudahan pengelolaannya, sedang dibiarkan secara aktif. Namun, mengubah ternak yang ada menjadi ras mini merupakan tantangan tersendiri. Ternak mini yang sebenarnya adalah serangga, namun mengumpulkan serangga dari alam liar tidaklah praktis, jadi domestikasi adalah jalan yang tepat untuk pemanfaatan sumber daya serangga yang berkelanjutan. Ulat Hongkong atau larva kumbang berukuran kecil, awalnya dianggap sebagai hama gudang, tetapi China memanfaatkannya sebagai serangga yang dapat dimakan merupakan contoh mengubah hama menjadi sumber daya. Seiring dengan percepatan urbanisasi dan migrasi tenaga kerja pedesaan, kekurangan tenaga kerja menjadi nyata. Budidaya ulat Hongkong membutuhkan tenaga kerja yang minimal dan dapat dilakukan oleh wanita dan orang tua. Peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya ulat Hongkong pun sederhana, termasuk fasilitas produksi, nampan makan, dan saringan, sehingga konsumsi energi dan biaya minimal. Ulat Hongkong dapat dibesarkan di dalam ruangan sepanjang tahun, tidak terpengaruh oleh bencana alam, dan pengelolaannya tidak memerlukan perhatian setiap hari, sehingga memungkinkan petani untuk terlibat dalam kegiatan lain dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Ulat Hongkong sangat mudah beradaptasi dan dapat dibudidayakan di seluruh negeri, memanfaatkan gudang dan rumah kosong tanpa harus menempati lahan pertanian. Budidaya ulat Hongkong dapat dilakukan secara bertingkat, sehingga menghemat ruang dan lahan. Saat ini, serangga seperti ulat Hongkong digunakan untuk produksi protein. Ulat Hongkong, dengan karakteristik biologisnya yang unik, menonjol di antara serangga sumber daya. Di gudang, ulat Hongkong termasuk hama terbesar dan menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap suhu tinggi dan rendah, terutama kekeringan. Mereka dapat bertahan dalam periode kelaparan yang lama. Larva ulat Hongkong dapat hidup tanpa makanan selama lebih dari 6 bulan. Pola makan mereka sangat serbaguna, dan mereka memiliki tingkat konversi pakan yang tinggi, lebih dari 30%. Mereka adalah pemulung yang dapat memanfaatkan sumber daya non-makanan dan limbah, terutama berbagai bahan limbah organik. Budidaya ulat Hongkong merupakan usaha yang mudah, menawarkan manfaat seperti pupuk organik berkualitas tinggi tanpa bau, butiran halus, dan kemudahan penggunaan untuk berkebun. Kotoran ulat Hongkong kaya akan nutrisi dan zat aktif biologis, sehingga cocok untuk digunakan sebagai aditif pakan. Ulat Hongkong tidak menyukai cahaya dan tidak memerlukan penerangan selama proses perkembangannya, sehingga menghemat energi. Mereka tidak dapat terbang atau melarikan diri, sehingga memastikan mereka tidak merusak lingkungan alam. Sejak tahun 1980-an, Sekolah Gandum Shaanxi memelopori penelitian budidaya ulat Hongkong di Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian Universitas Pertanian Shandong tentang ulat bambu telah membawa industri ini ke tingkat yang baru. Keberhasilan teknologi budidaya ulat Hongkong skala pabrik memberikan landasan yang kokoh bagi produksi skala besar. Penelitian terkini telah mengungkap potensi signifikan bagi budidaya ulat Hongkong, khususnya dalam meningkatkan produksi telur dan meningkatkan kepadatan ternak, yang selanjutnya akan meningkatkan efisiensi budidaya. Sebagai kesimpulan, budidaya ulat Hongkong menawarkan keuntungan yang unik dan beragam, yang menjanjikan masa depan yang cerah. Industri yang sedang berkembang merupakan pergeseran dari sektor tradisional, dan budidaya ulat Hongkong tidak hanya akan menjadi bidang yang berkembang pesat dalam industri pemeliharaan serangga, tetapi juga bintang yang sedang naik daun dalam pertanian skala besar.
Saat ini, terdapat lebih dari 50 perusahaan pemeliharaan serangga dalam skala tertentu di seluruh China, dan di kota Tai'an, Provinsi Shandong, lebih dari 5.000 rumah tangga petani terlibat dalam budidaya serangga. Sangat penting secara teoritis dan praktis untuk melakukan penelitian tentang ulat Hong Kong secara giat dan mempercepat industrialisasinya. Produksi makanan berbasis serangga menawarkan beberapa keuntungan lingkungan termasuk penggunaan air yang lebih rendah, emisi gas rumah kaca yang berkurang, dan rasio konversi pakan yang lebih baik. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh produksi pertanian telah menjadi perhatian besar. Produksi makanan secara signifikan mempercepat emisi gas rumah kaca, sementara rantai pasokan ternak berkontribusi lebih besar terhadap emisi gas rumah kaca global dan emisi nitrogen antropogenik. Selain itu, bahan kimia seperti pupuk dan pestisida telah digunakan secara berlebihan selama beberapa dekade terakhir. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran air, pengasaman tanah, pengendapan nitrogen, dan emisi gas rumah kaca. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Inilah yang terjadi di ruang inkubator telur peternakan kalkun di China dengan peralatan canggihnya. Inkubator ini mampu memproduksi hingga 57.000 kalkun per inkubasi. Dalam beberapa tahun terakhir China selalu memimpin negara dalam jumlah kalkun dengan sekitar 44 juta, terhitung 18 dari total jumlah kalkun di negara tersebut. Setelah 7 hari ribuan telur ini akan diperiksa untuk memastikan sel-sel di dalamnya berkembang dengan baik. Sebelum kita lanjut, Bung Faiz ada pertanyaan, pernahkah Anda memakan telur kalkun? Jelaskan rasa dari telur kalkun pada kolom komentar. Setelah 4 minggu ribuan telur telah menetas dan kalkun ini siap memulai hidup baru. Ini adalah prosedur untuk menguji dan memvaksinasi kalkun berumur 1 hari. Kalkun yang cacat atau lemah akan dibuang, kecuali ukurannya yang sedikit lebih besar. Kalkun yang baru menetas tidak terlihat jauh berbeda dengan ayam. Setelah proses pengujian dan vaksinasi selesai, ribuan kalkun akan dikirim ke peternakan. Saat ini terdapat 2.000 peternakan kalkun di China. Pada dasarnya beternak kalkun seperti ternak ayam, walaupun membutuhkan waktu lebih lama untuk dewasa dan panen. Peternak kalkun biasanya membutuhkan waktu sekitar 180 hari sebelum mereka dapat memanen kalkun yang baru berumur 2 minggu ini. Saat ini China adalah salah satu negara pemasok daging kalkun terbesar di dunia. Menurut statistik kalkun menyumbang 304 juta dolar per tahun bagi perekonomian China, dan industri kalkun menyediakan 19.000 tenaga kerja. Tidak hanya hidup di penangkaran tetapi banyak peternak di China juga memelihara kalkun liar. Hal ini bagus untuk pencegahan penyakit pada kalkun dan juga meningkatkan kualitas daging. Kalkun dianggap matang sepenuhnya ketika beratnya mencapai 30 hingga 40 pon, sedangkan berat kalkun liar hanya 15 hingga 25 pon. Setelah kalkun di peternakan berusia sekitar 6 bulan, ribuan kalkun ini siap untuk panen.
Pekerja akan menangkap dan memuat ribuan kalkun ke dalam truk pengangkut untuk dibawa ke pabrik pengolahan kalkun. Inilah yang terjadi di pabrik pengolahan kalkun. Di sini ribuan kalkun yang sudah disembelih dicelupkan ke dalam air mendidih untuk dibersihkan bulunya sebelum melanjutkan ke tahap lainnya. Dengan penerapan teknologi modern, pabrik ini hanya perlu mempekerjakan sekitar 40 hingga 50 pekerja dalam seluruh proses pengolahan ribuan kalkun sehari. Pada tahun-tahun sebelumnya Amerika Serikat adalah produsen kalkun terbesar di dunia, namun kini China telah menjadi produsen terbesar mengalahkan Amerika Serikat. Salah satu bukti keuletan dan kegigihan China dalam menjalankan dan mengembangkan sumber daya mereka. Bagaimana pendapat kalian tentang proses beternak dan pengolahan daging kalkun di video ini? Ketikkan apa yang kalian pikirkan dalam komentar dan pastikan untuk selalu memberikan komentar positif. Perjalanan karakter utama kita tidak lain adalah kelinci percobaan yang secara ilmiah dikenal sebagai Cavia porcella. Di Amerika Selatan mereka adalah hewan peliharaan, namun di China dan beberapa negara di dunia adalah sumber makanan utama. Dengan ukurannya yang kecil dan tingkat reproduksi yang cepat, mereka adalah pilihan yang menarik untuk peternakan skala menengah dan kecil di negara pertanian berkembang. Marmot dianggap potensi pertumbuhan yang signifikan, tidak menunjukkan tanda-tanda melambatnya. Mereka adalah hewan pengerat dan yang mengejutkan, marmot termasuk dalam famili yang sama dengan kelinci. Sebagai bukti perkembangan pesat mereka, marmot dapat mulai bereproduksi sejak usia 2 hingga 3 bulan. Proses melahirkan marmot adalah alami dan menarik. Siklus ester mereka berlangsung sekitar 15 hingga 17 hari dan rata-rata masa kehamilan hanya sekitar 65 hari. Marmot yang baru lahir dilahirkan dengan mata terbuka penuh, berbulu, dan mampu berdiri. Setelah lahir, marmot memerlukan diet seimbang untuk menjaga kesehatan dan perkembangan mereka, bisa makan jerami, sayuran segar dan berbagai buah-buahan. Selain itu mereka bisa diberi makan pelet yang diformulasikan untuk marmot. Makanan hijau segar memainkan peran penting dalam makanan marmot. Jenis makanan ini menyediakan serat yang membantu marmot kurus dengan pencernaan yang lebih baik, bersama dengan biji-bijian dan pelet. Sayuran segar juga diperlukan untuk memastikan marmot menerima vitamin dan mineral yang cukup di fasilitas peternakan industri. Distribusi makanan perlu dilakukan secara ilmiah dan efisien. Makanan harus didistribusikan secara merata dan memastikan setiap marmot menerima bagian. Meskipun mereka tidak memerlukan banyak ruang hidup, penting bagi kualitas hidup mereka bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berolahraga.
Ketinggian kandang hanya perlu sekitar 30-40 cm sebagai mereka tidak mampu melompat tinggi. Kandang harus terbuat dari bahan yang aman dan mudah dibersihkan seperti plastik atau logam. Bagian bawah kandang harus memiliki lapisan lembut seperti kertas parut, jerami atau serutan kayu untuk memberikan kenyamanan bagi marmot dan membantu menyerap sampah. Dalam hal ini pembersihan dilakukan 15 hari setelah marmot ditempatkan di kandang. Biasanya di peternakan membersihkan kandang setiap 30 hari. Waktu yang tepat untuk memanennya adalah ketika sudah mencapai ukuran 1 hingga 1,5 kilo, yang mana biasanya setelah sekitar 3 hingga 6 bulan dipelihara tingkat pertumbuhannya benar-benar luar biasa. Setelah panen, mereka diangkut ke fasilitas pemrosesan terpisah. Marmot disembelih menggunakan metode yang manusiawi untuk meminimalkan rasa sakit dan stres, yang dipatuhi oleh proses ini peraturan kesejahteraan hewan. Setelah itu marmot dibersihkan dan dipersiapkan untuk menghilangkan bagian yang tidak perlu. Marmot dicelupkan ke dalam air yang sangat panas sekali lagi untuk menghilangkan semua bulunya dan memastikan pembersihan menyeluruh sebelum melanjutkan ke tahap pengemasan. Akhirnya paket gini daging marmot disimpan dalam kondisi suhu dan kelembapan yang terkendali, biasanya di lemari es untuk menjamin kesegaran dan mencegah kontaminasi. Di daerah setempat mereka juga dapat digunakan untuk menyiapkan berbagai hidangan lezat dan menjadi spesialisasi. Potongan daging ini dapat diolah lebih lanjut dengan berbagai bumbu untuk menghasilkan produk yang berbeda seperti sosis atau daging yang diawetkan. Di negara-negara Amerika Selatan, awalnya marmot hanyalah peliharaan, namun sekarang marmot telah diubah menjadi makanan jalanan hanya dengan menambahkan beberapa bumbu seperti lada, biji jintan, bawang putih cincang dan bumbu lainnya. Setelah marmot direndam secara merata selama sekitar 30 hingga 40 menit, diletakkan di atas loyang dan dipanggang pada suhu 180 derajat Celcius. Setelah beberapa waktu kulitnya berwarna coklat keemasan dan aromanya menyebar sehingga tak terlupakan bagi para pengunjung, terutama wisatawan yang tidak dapat menahan rasa dari hidangan ini. Untuk meningkatkan produksi, petani telah mengembangkan raksasa marmot yang hasil dagingnya 2 kali lipat dari marmot yang biasanya dipelihara. Namun dari sudut pandang etis, pembantaian makhluk menggemaskan ini telah memicu perdebatan sengit antar mereka yang memelihara marmot sebagai hewan peliharaan dan industri peternakan komersial. Yang jadi pertanyaan Bung Faiz, apakah marmot dikonsumsi juga di Indonesia? Tolong beritahu saya pada kolom komentar ya. Periode untuk rusa melahirkan kurang lebih 7 bulan, pada masa hamil ini menerima perawatan khusus. Anak rusa biasanya lahir di daerah terpencil di dalam kandang yang menyediakan lingkungan yang aman dan tenang. Anak rusa memiliki beberapa karakteristik dan perilaku unik yang membuat mereka menarik sekaligus menantang untuk dirawat. Memelihara rusa dewasa adalah proses kompleks yang memastikan kondisi optimal untuk pertumbuhan dan kesehatan.
Makanan hijau umum seperti rumput segar berkualitas dan berbagai jenis rumput yang kaya akan nutrisi. Tanaman ini mengandung serat dan vitamin yang meningkatkan kesehatan pencernaan dan fungsi metabolisme. Untuk meningkatkan pertumbuhan tanduk dan memastikan rusa dengan kualitas terbaik, untuk produksi tanduk menerima makanan yang dilengkapi dengan pakan terkonsentrasi, termasuk biji-bijian seperti kedelai, jagung dan gandum yang tinggi karbohidrat dan protein. Nutrisi ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanduk yang cepat. Mempelajari cara melempar anak panah juga merupakan keterampilan yang perlu dikuasai di peternakan, karena ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah oleh semua orang. Ini adalah cara orang China memvaksinasi rusa mereka. Mereka tampaknya sangat mahir dalam hal ini. Musim panen tanduk biasanya terjadi pada akhir musim semi hingga awal musim panas ketika tanduk telah mencapai ukuran penuh. Rusa akan dibius sebelum diambil tanduknya. Hal ini mencegah gerakan tiba-tiba yang dapat menyebabkan cedera pada rusa atau peternak. Setelah tanduk dicabut, luka rusa diobati dengan antiseptik untuk mencegah infeksi. Pemanenan tanduk adalah proses yang tepat dan manusiawi yang mengutamakan kesejahteraan rusa sekaligus menghasilkan produk yang berharga. Topi khusus membantu menghentikan pendarahan dari tanduk ketika tanduk dipotong. Tanduknya dapat mengeluarkan banyak darah dan topi khusus berfungsi sebagai perbandingan bertekanan untuk mengontrol dan mengurangi pendarahan. Setelah tanduk rusa dipanen, tanduk tersebut akan menjalani beberapa tahap pemrosesan untuk memastikan siap dipasarkan dan mempertahankan khasiat obatnya. Tanduk yang telah dibersihkan kemudian dikeringkan menggunakan peralatan pengering khusus. Peralatan ini mengontrol suhu dan kelembapan untuk memastikan semua mengering secara merata tanpa kehilangan nilai gizi dan khasiat obatnya. Tanduk rusa telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad, khususnya di Asia Timur di mana tanduk rusa dipercaya menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Faktor pertumbuhan pada tanduk dipercaya dapat mendukung pertumbuhan otot dan senyawa yang terdapat pada tanduk rusa diyakini memiliki efek anti-inflamasi yang membantu mengurangi rasa sakit dan bengkak. Karena itu radang sendi organ genital rusa sangat dihargai pengobatan tradisional China. Organ tersebut diyakini memiliki khasiat yang meningkatkan kesehatan dan vitalitas seksual. Sementara konsumsi tahunan daging rusa di China diperkirakan sekitar 30.000 ton dan secara global konsumsi daging rusa sekitar 100.000 ton per tahun. Daging rusa kaya akan vitamin dan mineral penting termasuk zat besi dan vitamin B yang penting untuk kesehatan. Daging rusa adalah bahan serbaguna dalam masakan China dan sering digunakan untuk menyiapkan berbagai hidangan tradisional dan makanan di restoran-restoran kelas atas. Hidangan tradisional lainnya adalah sup daging rusa yang sering dicampur dengan ramuan obat. Untuk video menarik lainnya Anda dapat menelusuri channel ini, dan untuk video baru silahkan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari kami. Peternak dengan cermat memilih bibit ulat terbaik dengan memastikan kesehatan ulat, sangat penting untuk menghasilkan telur cacing sutra yang berkualitas.
Telur ulat sutra sekecil butiran pasir akan menetas menjadi larva setelah berumur 10 hari, menjalani 5 minggu pemeliharaan pertumbuhan sebelum memasuki masa hibernasi menjadi kepompong. Akhirnya dari kepompong tersebut menetas menjadi kupu-kupu dewasa. Pemilihan jenis ulat sutra yang baik tidak hanya mempengaruhi kualitas sutra tetapi juga mempengaruhi kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan budidaya ulat sutra. Kondisi ideal untuk pertumbuhan ulat sutra antara lain suhu sekitar 77 dan 82 derajat dan kelembapan antara 85 dan 90%. Peternakan ulat sutra selalu memastikan bahwa kondisi ini terpenuhi, untuk mendorong pembangunan dan produksi sutra yang optimal. Itulah sebabnya dunia selalu terkesan dengan sutra dan metode budidaya ulat sutra yang digunakan oleh orang China dalam memberikan pakan ini sangat teliti. Daun dipotong kecil-kecil dan diberi makan terus-menerus untuk menjamin kecukupan nutrisi pada semua ulat. Setiap ulat sutra dapat mengkonsumsi 50 hingga 100 gram daun per hari. Ulat sutra muda tidak makan sebanyak ulat sutra tua. Ulat sutra harus diberikan daun paling tidak sekali sehari. Idealnya mereka memberi makan ulat dengan daun 2-3 kali sehari. Setelah ulat sutra mencapai ukuran penuh, peternak biasanya memberi mereka makan sekali di pagi hari, sekali siang hari dan sekali di malam hari. Peternak berpengalaman menemukan alih-alih memberi makan daun murri jumlah besar sekaligus, mereka justru meningkatkan interval pemberian pakan untuk mengurangi penumpukan limbah dan mengurangi resiko penyakit. Tidak ada yang tahu berapa banyak daun murri yang dimakan ulat sutra selama hidup mereka, oleh karena itu peternak harus menghemat mengenai biaya pakan. Peternak seringkali menanam pohon murri sendiri. Jika seorang peternak ulat sutra merencanakan pembiakan sekitar 20.000 ekor ulat sutra, mereka harus menanam sekitar 2.000 pohon murri dan merawatnya selama 8 bulan hingga 1 tahun sebelum memulai budidaya ulat sutra. Awal musim semi ribuan keluarga di pedesaan China berjalan ke ladang untuk memetik daun murri terakhir dari pohon bersiap-siap untuk ulat sutra mereka. Pada saat yang sama pembersihan rutin area peternakan sangat penting untuk mencegah penyakit. Upaya yang tidak kenal lelah ini memastikan bahwa setiap benang sutra yang dihasilkan sangat murni dan lembut. Kapur kering sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tidak hanya menjaga gudang tetap kering dan berventilasi tetapi membantu menjaga kelembaban mencegah pertumbuhan penyakit dan jamur. Dalam kondisi lembab ulat lapar menghabiskan waktu sekitar 1 bulan untuk mengunyah daun murri setelah tumbuh hingga ukuran maksimum sekitar 3 inci dalam waktu sekitar 6 minggu mereka berhenti makan, berubah warna dan beratnya sekitar 10.000 kali lebih berat dibandingkan saat mereka pertama kali menetas. Ketika memasuki tahap akhir siklus hidupnya ulat sutra mulai memintal kepompong, hal ini untuk mempersiapkan transformasi mereka. Saat ini ulat sutra menutupi lapisan perekat. Untuk membentuk kepompong ia mengeluarkan satu filamen protein, lalu memutarkan tubuh dalam gerakan melingkar sekitar 300.000 kali, menciptakan 1 km filamen. Setelah proses transformasi ulat menjadi kepompong selesai, peternak siap melakukan pemanenan. Kepompong yang sudah dipanen dimasak pada air mendidih kemudian disimpan pada wadah dengan tambahan air dingin. Proses ini melembutkan dan mengikat serat sutra menjadi satu, membentuk gulungan sutra yang mengkilat. Langkah selanjutnya adalah kombinasi serat tradisional dan modern, dengan bahan-bahan alami seperti daun kunyit atau bahan kimia untuk menciptakan palet warna yang kaya untuk memenuhi kebutuhan sutra pelanggan benang.
Melalui teknik tenun dari alat tenun tradisional hingga tenun modern dan mesin otomatis, semua metode menghasilkan kain sutra halus yang mencerminkan keahlian dan kecanggihan peternakan China. Proses ini tidak hanya menonjolkan keindahan sutra tetapi juga menjaga kualitas yang melekat pada serat sutra. Setiap produk dibuat dari sutra menjamin kualitas dan ketahanan yang tinggi, menjadikannya pilihan utama bagi mereka yang menginginkan kesempurnaan dalam setiap detail benang sutra. Dari kepompong ulat sutra telah ditenun menjadi kain selama lebih dari 4.000 tahun, meskipun sutra hanya menyumbang sebagian kecil dari asar tekstil global sekitar kurang dari 0,2%, namun basis manufakturnya terbesar di 60 negara di seluruh dunia. India adalah produsen sutra terbesar kedua di dunia setelah China. Kemudian negara-negara seperti Brazil, Thailand, dan Vietnam. Kombinasi teknologi maju dan metode tradisional telah membantu China membangun posisi terdepan dalam industri sutra global. Saat ini China memiliki lebih dari 500.000 peternakan ulat sutra dan lebih dari 1.000 pabrik pengolahan sutra. Ulat sutra tidak hanya menghasilkan benang sutra berkualitas tinggi tetapi juga merupakan sumber pendapatan yang besar bagi para peternak. Dengan begitu banyaknya peternakan ulat sutra dan pabrik pengolahan sutra di China, tentu saja menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Dengan adanya usaha ini China mampu meminimalisir pengangguran di pedesaan dan tentunya menaikkan taraf hidup masyarakat. Nah, gimana guys pendapat kalian tentang video ini? Silahkan ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar ya.